Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bani ikhwani ya muslimin wa ikhwan sahabati ajmain wa lana salihin masaid wa ya baina ummatina wa dilalina wa jannina wa ana khalas al-mashin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد فإن أصل الحديث كلام الله والحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة ويشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا وعارف بجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Hadza min jumlatil muha bihi lil-khusu'. Wa anna al-masajida, dan sungguhnya masjid-masjid. Masjid itu jamak taksir. Tidak pas masjid, bukan hanya satu masjid, masjid dimanapun itu lillah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tad'u ma'allahi ahadan, maka janganlah kamu menyembah beserta Allah akan yang lainnya. Jadi janganlah kamu itu bisa beribadah, bisa berdoa, bisa meminta beserta Allah akan yang lain. Ini dari jumlah yang diwahyukan dengan dia pada Rasul. Qul uhiya ilayya, artinya qul uhiya ilayya, dikatakanlah diwahyukan kepada. Nah, apa yang diwahyukan itu, di antara yang diwahyukan adalah wa annal masajida lillah. Itu yang di antara isi yang Rasul mengatakan qul uhiya ilayya, katakan telah diwahyukan kepada. Pertanyaannya, apa yang diwahyukan? Di antara yang diwahyukan Rasul adalah apa? Adalah wa annal masajida lillah. Di masjid itu untuk Allah. Ya. Tidak boleh untuk apa. Kegiatan apapun di masjid harus berorientasi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh buat kemusyrikan. Jadi misalnya ada kegiatan yang sifatnya tidak mahdhah, tidak hubungan vertikal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak sholat. Tapi yang lain misalnya, di antaranya taklim atau yang lain, itu semua harus lillah, harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sholat, ya mungkin kita katakan pastilah, walaupun nggak jaminan. Jaminan semua orang sholat itu karena Allah, semua jaminan. Ada yang sholat karena ada kopinya juga bisa katakan, atau juga ada yang sholat karena yang jelas orang yang sholat kelihatan lah bahwa dia langsung horizontal, langsung vertikal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kegiatan-kegiatan selain yang begitu, artinya kegiatan yang dimana tidak terlihat bahwa itu tidak vertikal, horizontal, kayak ngaji gitu, atau kegiatan-kegiatan lain,
itu juga semuanya harus lillah, harus untuk Allah dan karena Allah. Kalau dilakukan, bukan berarti kalau di luar masjid boleh, tidak, tapi masjid lebih diapakan, lebih dikhususkan, ya, lebih dikhususkan. Ini waktu ini masjid mana saja, walaupun nanti ada asbabun nuzulnya, ya. Wal makna wa uhiya ilayya, maksudnya begini, diwahyukan kepada kata Rasulullah, ya. Ini jadi ada pesan khususnya. Wa uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, annal masajida, bahwasanya masjid-masjid, wa buyutul ibadati, dan rumah-rumah ibadah, ia mukhtassatun billah, itu dikhususkan dengan Allah. Tidak boleh dilakukan aktivitas lain selain menyembah Allah. Walaupun di sini nanti dikatakan bahwa itu berkaitan dengan penyembahan berhala, karena di antara mereka ada yang melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan masjid ini bagi kita. Yang masjid itu bagi kita, menamakan masjid. Sebenarnya yang dimaksud tempat ibadah Nasrani ataupun Yahudi itu sebenarnya ya masjid juga, cuman mereka menamakan dengan nama yang lain, artinya itu tempat ibadah. Ya, nanti di situ ada penyalahgunaan. Ternyata di tempat-tempat ibadah mereka tidak hanya menyembah Allah. Nah, itulah nanti kaum Nasrani terindikasi bahwa mereka mempunyai Tuhan-Tuhan di dalam apa? Di dalam rumah-rumah ibadah mereka. Fala ta'budu fiha ghairahu. Maka jangan kamu menyembah di dalam masjid itu selain Allah Subhanahu wa taala. Wah, memang ada menyembah selain Allah di masjid. Secara real mungkin tidak ada. Tapi mungkin tidak zahir. Artinya kalau orang masuk ke masjid tidak mengikhlaskan dirinya untuk beribadah pada Allah, maka dia salah menyalahgunakan fungsi masjid. Kan banyak yang larang masjid digunakan untuk kampanye gitu katanya. Walaupun ayatnya sebenarnya bicara tentang luas, bukan tentang itu. Wa akhlasu lahul ibadah fiha, dan mengikhlaskan, artinya memurnikan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi masjidnya. Jadi maksudnya fungsi masjid itu untuk tempat ibadah. Tapi pertanyaan kemudian, ibadah itu yang macam mana gitu ya? Ibadah itu yang macam mana? Nah, maka masjid apapun yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu sah dilakukan di masjid. Berorientasi pada dia, maka sah dilakukan di masjid. Apakah itu ta'lim, belajar, ngaji, atau kegiatan-kegiatan yang memang diperuntukkan untuk ibadah dalam tanda kutip, ibadah yang sifatnya horizontal, atau vertikal, sholat, itu boleh-boleh saja. Qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan, kana al-yahudu wan nasara idza dakhalu kana isahum wa bi'ahum asyraku billahi biha. Nah, kata Imam Mujahid, ini masalahnya begini. Dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, apabila mereka masuk ke dalam karena Isa itu, kalau kita kayak apa kalau tempat ibadah orang Yahudi? Sinagog. Dan bia'a itu sama tempat ibadah orang Kristen gitu, kayak gereja gitu. Ya bia'a kanisa. Kalau ada yang mengatakan kanisa itu gereja, ada yang mengatakan kanisa itu berarti gereja yang untuk orang Yahudi. Kalau bia'a itu gereja untuk orang Nasrani, tapi namanya tetap untuk apa ya? Untuk tempat-tempat ibadah. Asyraku billahi fiha. Mereka mensekutukan Allah di dalam. Jadi ayat ini sebenarnya berbicara tentang konteks di mana orang Yahudi dan orang Nasrani pada saat itu, kalau mereka masuk ke dalam tempat-tempat ibadah mereka justru mensekutukan Allah, karena di dalam gereja atau di dalam tempat ibadah mereka terhadap apa? Tuhan-Tuhan. Padahal mereka Yahudi yang bukan Nasrani,
mereka adalah agama samawi yang pada asalnya emang punya apa? Punya nabi, punya ajaran, punya kitab suci. Tapi kemudian diapakan? Diselewengkan. Nah, kemudian Islam datang. Jadi bahasanya masjid di sini memang diperuntukkan untuk umat Islam. Jadi umat Islam diperuntukkan bahwa annal masajida lillah. Sungguhnya masjid-masjid itu untuk Allah, bukan untuk yang lain. Untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kalau dia sudah dijadikan masjid, maka dia nggak boleh. Nah, oleh karena itu, ini kalau dalam ilmu bahasa mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi sabab, atau al-ibrah bi umumil sabab la bi lafzi. Artinya kalau ini mau dilihat dari sisi sebabnya, berarti ini mengapa namanya? Mengcounter atau membantah atau membuka aib orang Yahudi dan orang Nasrani. Artinya kamu jangan seperti itu gitu. Itu yang pertama. Kalau itu dilihat dari sebab. Tapi kalau dilihat dari teksnya, annal masajida lillah, maka kita tidak perlu lagi melihat itu. Artinya peruntukan masjid, artinya peruntukan masjid, apapun kegiatan di masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Apapun kegiatan, tidak boleh yang lain. Termasuk ibadah vertikal kepada Allah pun, kita tadi dikatakan tidak semuanya, atau kita tidak tahu orang yang masuk sholat itu apakah karena Allah atau enggak, tidak tahu juga. Masuk karena apa ini? Ada sekat amal, masuk karena ada kopinya, masuk karena ada apa, itu nggak tahu juga. Jadi semua itu kita nggak. Tapi yang jelas secara zahirnya tidak boleh masih diperuntukkan untuk yang lain kecuali untuk ibadah. Nah, masalah yang kemudian apa? Konteks ibadah itu macam apa gitu. Ya, yang ibadah itu macam apa. Nah, di sini yang paling penting adalah dia wala tad'u ma'allahi ahada. Di masjid tidak boleh ada segala sesuatu yang itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemusikan itu ya. Walaupun dia mengatakan masjid ini adalah masjid haram, tidak. Karena masjidnya apa? Karena jam taksir, masjid, masjid bukan karena masjid apa? Masjid haram saja, masjid. Ya. Nah itu, jadi orang-orang musyrik awalnya apa? Mereka orang Yahudi Nasrani awalnya mereka kalau masuk apa? Masuk. Mereka kalau masuk ke dalam tempat ibadah mereka, baik itu apa kelenteng atau apa yang dari sinagog atau gereja, mereka asyraku billah. Mereka mensekutukan Allah. Kenapa mereka kita anggap mensekutukan Allah? Karena mereka agama samawi. Yang awalnya mereka pun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa mereka itu diperintahkan tempat ibadah itu memang untuk apa? Memang keperluan untuk ibadah. Artinya pembangunan tempat ibadah itu memang perintah. Tapi kemudian diapakan? Disalahgunakan keperuntukannya. Maka di mana ketika Rasulullah datang di haram di sekitar Ka'bah itu ada banyak apa? Banyak berhala-berhala, sampai 360 berhala. Kan di sekitar Ka'bah itu, bahkan di dalam Ka'bah juga apa? Ada berhala-berhala yang kemudian pada Futuh Mekah itu dapat dihancurkan semua oleh Rasulullah. Nah itu udah indikatornya macam itu, udah tanda-tandanya macam itu. Dan di waktu itu Rasulullah belum bisa berbuat apa karena masih apa? Masih lemah, masih dalam koma. Belum bisa berbuat apa, artinya ya tetap tawaf di Baitullah, di Ka'bah, tapi berhala yang ada sekitarnya nggak ada apa kan? Nggak ada usiku karena berbahaya, menyinggung ya boleh lah menyinggung perasaan orang yang baik, maka dibiarkan. Tapi ketika Futuh Mekah, hancurkan semua, bersihkan semua, nggak boleh lagi ada apa. Kenapa? Karena itu sama saja dalam satu tempat ibadah ada apa? Ada menyebutkan Allah Subhanahu. Maka bagaimana afiknya orang-orang terdahulu itu, jadi tidak boleh di masjid ada ornamen-ornamen yang itu yang mengarah kepada kemusikan. Kalau ada ornamen-ornamen paling
pornografi segala macam. Kalau dulu itu yang betul-betul betul-betul apik mereka itu. Kalau sekarang kan tidak, sudah paham bahwa itu hanya sebuah seni saja, gitu ya. Sebuah seni saja. Kalau dulu itu nggak boleh, dianggap ada simbol-simbol yang menyimpangkan niat orang. Kalau dulu ya mungkin karena masih dekat dengan masa-masa baru belajar Islam, maka mereka mencoba masjid itu steril dari yang macam itu. Nah, tapi kemudian kan kalau kayak sekarang masjid itu kan udah banyak ornamen kan. Ornamen kadang-kadang yang tidak ada kaitannya dengan masjid. Ya kan seni arsitektur kan itu kan bukan. Tapi kalau masjid ya sederhana lah gitu. Tapi di itu ada unsur arsitektur yang lain yang menjadi ciri khas suatu daerah atau menjadi kebanggaan orang yang membangun masjid itu. Apapun itu, selama dia tidak menjadikan kemusyrikan satu, boleh. Tapi kalau mengakibatkan kepada kemusyrikan, maka kata Rasulullah di akhir zaman nanti kalian akan berbangga-bangga, bermewah-mewah dengan masjid-masjid tapi kalian tidak memakmurkan masjid. Kalian hanya berlomba-lomba bertafakhur ya, berbangga-bangga dengan apa? Dengan bangunan masjid-masjid kalian. Maka zaman Rasulullah masjid dilarang, dicat, dilarang segala macam gitu kan. Tujuannya itu tadi, Rasulullah memprediksi bahwa akan terjadi macam itu. Dan mungkin nah, kan kita punya masjid, kadang-kadang kan bangun masjid karena panas sama tetangga. Ya kan kita bangun masjid, kita punya menara, masjid gua punya menara nih. Wow, bangunlah menara. Masjid kita nggak pakai AC, masjid gua pakai AC, mau pakai AC. Tidak dipikirkan bagaimana takbir masjidnya, tapi yang dipikirkan apa? Itu tafakhur ya, berbangga-bangga ya dengan kemewahan. Kadang-kadang berbangga dengan pendapatan, karena pendapatan gede-gede gitu, saldonya ada sekian. Ya. Hati-hati, karena harus memastikan bahwa nanti akan semacam itu. Kalian akan berbangga-bangga dengan apa? Dengan bangunan masjid, tapi kalian tidak memakmurkan, menghidupkan masjid. Kegiatannya ya bukan kosong sih, kegiatan yang gak dulu semarak, tapi maksudnya kan berbangga ke masjid terbuat dari emas, masjid macam-macam kan sebagai identitas, masjid dari emas, masjid dari macam. Termasuk yang diprotes adalah, bukan diprotes, dikritisi para ulama adalah sikap para penguasa di Saudi itu. Mereka kan ketika menjadi penguasa kan mau meninggalkan ciri khas di mana? Pembangunan masjid. Jadi waktu raja ini tuh begini modelnya ini, waktu raja ini kan itu. Dulu makanya bagian-bagian itu nggak pernah hilang, ya kan? Bagian-bagian ada ornamen yang bagian dalam yang agak-agak bukan tua sih yang maksudnya. Iya pasti itu masih ada. Gitu. Nah itu zaman si Anu gitu. Nah ada lagi yang lebih besar itu zaman Anu. Nah itu semua itu kan mereka ingin apa? Ingin menunjukkan bahwa itu pun bagian yang dikritisi. Tapi kalau tujuannya untuk kenyamanan, untuk kenikmatan ibadah, silakan. Tapi kalau untuk tafakhur, untuk berbangga-bangga dengan itu ya tidak bisa. Jadi kalau kita katakan bahwa kalau begitu bukan hanya ibadah yang menyebabkan kita ibadah vertikal ya, kayak nggak kelihatan kalau di masjid menyembah ini kelihatan. Tapi dengan cara itu pun sudah mengindikasikan bahwa dia tidak beribadah situ ansih, tidak beribadah murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahwa yang namanya itu termasuk syirkul asghar kan, syiriknya apa? Atau syirkul khafi, syiriknya apa? Dia itu termasuk syiriknya apa? Yang tersembunyi. Hati-hati di sini. Hati-hati. Kalau dikatakan wa il qanal masajida lillah. Sungguhnya masjid itu apa? Untuk Allah Subhanahu.
annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kanu yakuna alaihi ibadah. Wa annahu, dan sungguhnya lamma qama Abdullah, tatkala berdiri Abdullah. Abdullah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yad'uhu, dia beribadah kepada Allah. Ai wa annahu lamma qama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya'budu rabbah. Ketika pada saat Abdullah Rasulullah berdiri untuk beribadah kepada Tuhannya, kadu yakunu alaihi, hampir saja ai kadal jinnu yarkabu ba'duhum ba'dan min syiddati izdihami harasan ala simai Quran. Hampir saja jin itu yarkabu ba'duhum ba'dan min syiddati izdihami, bertumpuk-tumpuk karena syiddatil izdiham. Artinya apa? Apa kalau itu? Apa sih? Rapatnya apa itu? Kalau itu apa ya? Kalau saking numpuk ya, bukan numpuk, kalau numpuk masih susah. Jadi kalau orang saking banyak apa namanya itu? Ya saking padatnya itu sampai dikatakan apa? Libadah itu maksudnya sambil berkumpul numpuk begitu. Ketika Rasulnya di depan, mereka semua merasa ingin dekat dengan Rasulullah, ingin dekat sampai sambil main mereka izdiham itu kalau kita kayak padat sekali. Makanya katakan liar kau ba'duhum ba'da, yang menumpuk satu dengan yang lainnya. Kenapa? Harasan ala simai Quran. Haras itu apa? Rakus saja. Artinya sangat ingin untuk mendengarkan Al-Quran. Jadi bangsa jin ketika Rasulullah baca Quran, mereka apa? Merangsok mendekat Rasul, ini apa? Ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya kan dengan kita boleh kenceng-kenceng ganggu orang. Kalau kita baca Quran jin dekat sini, dua ya. Ini kan jin yang dekat kan? Jin yang dekat. Manusia yang minta maaf. Tapi jin itu jin yang muslim, jin yang kafir kabur, tidak akan dekat. Jin yang kafir ya kayak dengan azan saja sudah mereka yang kabur terus. Apalagi Al-Quran. Rasul yang baca Al-Quran, mereka merangsek mendekat dengan Rasulullah, ingin mendengarkan Al-Quran. Mereka katakan innahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi liban. Ai kadu yaquduna alaihi listimai Quran. Hampir saja mereka itu semua yang itu roboh. Apa yang berarti yang roboh lah sampai berdesak-desakannya untuk apa? Istimai Quran, untuk mendengarkan Al-Quran. Kayaknya kalau kita perhatikan pada peristiwa itu, Rasul bukan hanya berlaku dakwahnya itu untuk manusia, tapi memang juga berlaku untuk jin, karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan berlaku, tapi dakwahnya tidak ditaklifkan. Untuk artinya kapasitas standar keberhasilan itu dapat bangsa jin, manusia. Tapi jin ketika dia mengikuti ajaran Rasulullah, dia punya taklif, punya beban, artinya punya taklif. Dia bisa berdosa, dia bisa apa? Dia bisa berpahala, atau dia juga bisa ikat atau bisa kafir terhadap Rasulullah. Yang kayak kemarin itu kan, dia bisa apa? Bisa juga menjadi jin apa? Jin yang musyrik. Ya, jin musyrik. Nah, yang kedua ada pertanyaan, misalnya qama Abdullah. Kenapa Al-Quran menggunakan kata Abdullah? Ini kan Abdullah ini siapa? Nabi Muhammad kan. Lamma qama. Nah, wa inna ma wassafahu ta'ala bil ubudiyyati wa lam yazkuruhu bi ismihi. Rasulullah apa? Allah tidak menyebutkan dengan namanya. Itulah keistimewaan Rasulullah. Ziyadatan fi tasyrifihi wa takrimihi al-ismi. Ini sebagai apa? Menambah kemuliaan Rasul. Di Al-Quran itu jarang sekali Rasulullah disebut dengan nama secara langsung.
Kalau secara langsung biasanya ada idofah, misalnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammadur Rasulullah walladzina. Dia ada Muhammad itu ada Rasul. Biasanya aku mengatakan ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Jadi Al-Quran jarang sekali menyebutkan apa? Muhammad, tanda kutip langsung objeknya Muhammad tanpa ada gelar. Itulah yang bagi ulama mengatakan begitu sombongnya manusia ketika menyebutkan nama Rasul tidak ada apa? Tidak ada apa namanya? Tidak ada embel-embelnya. Dalam Nabi Muhammad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang menyebut apa? Muhammad saja. Ini terlalu angkuh, terlalu sombong. Kenapa? Allah saja memuliakan Rasulullah itu dengan apa? Menyebutkan nama itu tidak secara langsung. Ada ayat secara langsung pun ada idofanya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau wal ini Muhammadur Rasul. Atau apa kata ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Tidak apa? Tidak langsung ya Muhammad. Itu bagaimana Allah memperlakukan Rasul kita itu macam kami kan walnahu lamma qama abdul. Padahal Abdul Wais jelas Rasulullah. Enggak disebutin apa? Nama. Itu apa? Tasyrifan wa takriman. Ziyadatan tasyrifin wa takrimin. Ini lebih memuliakan dia Allah. Allah saja memuliakan Nabi kita. Umatnya malah apa ya? Pengebuli apa namanya? Malah meremehkan. Itu katanya Manullah Nabi apa dan ada orang yang tanda kutip nggak mau atau nggak apa namanya nggak boleh kata Muhammad itu ada misalnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disuruh apa sumpah Muhammad ya Muhammad apa itu sawu itu apa atau Nabi Muhammad apa itu ada yang gitu. Jadi kalau punya Muhammad ya ada yang macam itu. Ya, itu orang Islam. Itu orang Islam. Yang anehnya dengan argumentasi bahwa akan objektivitas dalam apa? Dalam penelitian segala macam lah. Jadi Muhammad nggak boleh diapain, nggak boleh diembel-embel. Saya pernah juga macam itu. Pernah. Katakan kalau mau meneliti tentang Muhammad ya Muhammad. Jadi kita orang apa? Objektif. Kalau udah Rasul ya berarti kan kita sudah mengagum. Saya bilang kan yang namanya Muhammad kan banyak. Ngapain saya meneliti Muhammad yang tidak jelas orang atau Muhammad bukan? Terus segala macam. Ini yang Muhammad yang asyad itu Muhammad yang seorang nabi ya. Sama halnya ketika kita menyebutkan memuliakan misalnya nama Soekarno, banyak nama Soekarno, tapi Soekarno yang mana? Jadi itu sampai segitunya. Sedangkan Al-Quran sendiri menyebut nama Rasul enggak hanya menyebut namanya saja. Ada gelar kadang-kadang, ada kehormatan di mana Allah mengagungkan Rasulullah. Di sini kata-kata Abdullah, tasyrifan wa takriman ini untuk mengagungkan, untuk apa? Memuliakan Rasulullah. Jadi aneh kalau ada manusia yang apa? Yang justru ngapain? Yang justru malah meremehkan, merendahkan. Dan itu tanda kutip umatnya sendiri lagi. Umatnya sendiri. Enggak boleh Muhammad ya Muhammad pada Sallallahu Alaihi Wasallam atau pada Nabi Muhammad atau Muhammad ada. Muhammad ya ada yang macam dan kita nggak terlibat dalam. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Ai qul ya Muhammad lihaul kafar alladhi qalu minka an tarji'alani. Ini ada sebab yang lain lagi. Rasulullah diminta untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, katakan ada orang di walau syukubian. Aku menyembah Tuhanku dan tidak aku mensekutukan Tuhanku dengan apapun. Ini terjadi karena mereka orang-orang kafir alladzina talabu minta, yang mereka itu meminta menuntut kepada engkau ya Muhammad
antar dia andirikan supaya kamu itu kembali kepada dari agama kamu. Artinya udahlah, nggak usah apa, nggak usah nyebarin agama yang baru ini, nggak usah nyebarin agama yang baru. Nah, ini pada titik di mana mereka sudah, kemarin ya, sudah dalam titik kelima kejenuhan. Sudah berbagai macam cara mereka lakukan, cara halus, cara kasar, segala macam, tapi masih kekeh. Tapi Rasulullah masih di mana? Masih di Mekah, belum bisa berbuat apa-apa, melawan nggak bisa. Tapi gerakan dakwah jalan terus, kan pusing mereka. Kalau perang ya perang sekali mati, kalau perang sekalian habislah mereka mati. Ini kan enggak, perang nggak bisa. Tapi pengikut makin lama makin banyak. Dan mereka bingung. Kalau mereka maunya, kalau perang aja perang sekalian, habis semua. Nggak boleh gitu, udah selesai. Tapi enggak. Kenapa bisa tidak terjadi macam itu? Karena kan kabilah masing-masing walaupun beda agama, tetap kabilah itu menghormati masing-masing. Ini bani-bani itu menghormati walaupun bukan dalam tanda kutip itu berbeda keyakinan, tetap tetap harus dihormati, nggak bisa. Kalau mereka menyakiti satu kabilah dari satu suku, wah rontak itu walaupun beda dan ya barang kita mana nasionalismenya tinggi. Ya artinya ya mungkin kayak kita sensitif, sense of belonging terhadap ajaran agama kita, ya walaupun ibadahnya mah gak rajin-rajin amat, tapi kalau udah mulai nyinggung ya demo paling depan lah. Yang tapoan, yang segala macam demo lah. Walaupun ketika dilihat di masjid nggak ada di masjid. Nah, justru yang berani di masjid malah takut demo gitu kan, takut mati. Tapi mereka malah juga berani di depan TV. Kenapa? Karena kalau mati nggak bisa aja, kesempatan lah. Ya kesempatan kenapa? Nggak ada lagi manusia. Apa katanya? Inna ma'abudu rabbi wahdahu. Aku hanya menyembah Tuhan. Wala usyriku ma'ahu ghairah. Basyaran wala sam'a. Dan tidak aku sekutukan Allah baik penyembahan pada manusia ataupun kepada berhala. Tidak ada basyaran wala sonam. Padahal pada saat itu belum ada penyembahan secara kepada apa? Pada manusia. Yang ada apa? Patung. Nah, kenapa muncul walau syukur wal basyaran wala sonam, manusia ataupun pada apa? Pada berhala. Jadi ini bagian dari kritik Rasulullah, bahwa mereka yang tidak mau mengikuti Rasulullah, padahal mungkin mereka ingin, tapi karena mereka takut dengan para penguasa yang pada saat itu yang mempunyai harta segala macam, takut. Nah itu dianggap apa? Menuhankan. Dianggap menuhankan. Jadi bahasanya dia padahal mungkin dia tahu Rasulullah itu benar, tapi karena kalau dia ngikut Rasul pasti akan akan keamanan tidak terjamin, ekonomi akan tidak terjamin, banyak hal, maka lebih baik yang ikut sajalah kepada mereka. Nah itu namanya basyarat. Berapa? Bertuhan pada manusia. Karena dianggap manusialah yang akan mendatangkan mudarat, yang akan memberikan manfaat ataupun menghilangkan mudarat, jangan manusia. Itu berarti apa? Itu berarti dia kepada basyar. Kalau sonaman itu udah biasa, penyembahan pada berhala sudah biasa, itu kelihatan. Itu nggak jadi masalah, dalam pengertian gampang gampang hancurinnya, berhalanya hilang selesai. Tapi kepada manusia, selama manusia ini ada. Maka ketika Rasul mengatakan, "Engkau ma'izil Islam ala umarain." Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan dua Umar. Itu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Engkau ma'izil Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan dua Umar. Bila Allah pilih mana? Umar bin Khattab. Padahal kedua-duanya ini punya kekuatan. Nah itulah. Setelah Umar Khattab bisa masuk Islam itu kuat. Secara dukungan secara apa?
ya, keamanan secara fisik kuat. Tapi kalau misalnya Ammar bin Hisham yang masuk, Abu Jahal, itu secara ekonomi, artinya ekonomi, politik, segala macam itu lebih kuat lagi. Karena dia istilahnya apa ya, pemimpin suku, juga orang kaya, ya, juga saudagar. Walaupun yang di situ pada saat itu apa? Ada Abu Sufyan, seorang saudagar. Nah, kalau Umar Khattab memang punya kemampuan terhadap fisik. Kalau secara ekonomi memang tidak sekuat Ammar bin Hisham. Tapi Rasulullah tetap mengharapkan kalau memang itu mereka bisa bergabung Islam, apa? Punya kekuatan sendiri. Kenapa orang-orang Arab akan melihat itu? Orang Arab itu masih apa? Figur sentris gitu. Jadi masih apa? Karena ya figur sentris. Jadi masih figur itu masih jadi sepulang masuk berarti apa? Mati. Karena ketika Abu Thalib dia dipaksa, dibujuk oleh Rasulullah untuk masukkan, kan yang paling yang paling gelisah, jangan sampai terjadi itu kan Abu Jahal, teman-teman ini. Sampai beliau sakaratul maut di teman, jangan sampai dia masuk. Kenapa? Kalau Abu Thalib masuk Islam, ini kepala suku dari Bani Hashim itu, ya kenapa? Akan banyak orang yang ini gitu, yang ikut. Maka berusaha mereka untuk apa? Menghalangi, mencegah itu. Karena salah satu yang menjadi indikator mereka ikut itu adalah walaupun mereka belum paham ajaran agama, pemimpin. Kalau kepala suku ikut, pasti apa? Kudas. Ya. Nah, oleh karena itulah ketika Rasulullah menikahi Sofiyah binti Huyai, itu kan seorang suatu perang yang dia jadi tawanan, dan dia kepala suku yang dinikahi oleh seorang sahabat yang dia cukup ganteng lah, namanya Dihya al-Kalbi. Kata dia nggak pantas untuk Dihya. Engkau ya Rasul. Secara etika pergaulan antar mungkin bagusnya. Iya. Kenapa? Karena pertama Fatimah bintu Huyai itu yang sangat cantik. Yang kedua dia kepala suku. Jadi kalau sama dia itu nggak level. Tapi ada hal yang berbeda di sana, di mana Rasulullah angkat dinikahi dia sebagai seorang istri dengan mas kawinnya adalah kebebasan. Artinya apa, mas kawinnya marah itu dia dibebaskan. Nanti kan seharusnya budak ya. Kalau dia tahu dia budak, dibebaskan dari perbudakan, maka dia orang merdeka dinikahi oleh Rasulullah. Nah, di situ ada strategi politis di mana dia seorang kepala suku. Nah, kalau dia jika diisi oleh Rasulullah, kemudian sukunya itu tahu, maka apa? Ya bisa satu suku semua apa? Beriman semua. Itu strategi politik. Itu sih dari dulu juga sudah apa? Terjadi lah yang namanya strategi politik dengan jarak perkawinan itu sudah ada. Ya, kerajaan atau ya di Arab lagi namanya di Arab itu, termasuk raja yang sekarang juga mereka menikahi para putri-putri para suku yang sana itu supaya dia berkuasa dengan jaminan segala macam. Itu udah biasa terjadi. Jadi artinya bukan sesuatu yang sifatnya aib, ya, sifatnya aib, tapi itulah strategi politik mereka. Nah, di sini kalau sababul nuzuliha anna kufar Quraisy qalu. Sebetulnya ayat ini bahwa orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Rasul, innaka jita bi amrin azim. Kamu itu datang dengan amrin azim, dengan masalah yang sangat besar. Qad adaitan nasa kullahu. Dan kamu telah, kalau kata adaitan nasa, jadi apa? Jadi telah menjadikan permusuhan manusia. Kan yang ini masuk Islam, itu berantem gitu. Jadi akhirnya Nabi disalahkan gara-gara ikut nanya Nabi, misalnya tadinya keluarga yang satunya bisa suaminya masuk Islam, istrinya enggak kan cerai gitu. Anaknya masuk Islam, usir. Pokoknya
Jadi apa? Dipandang oleh mereka ini gara-gara engkau gitu. Jadi rusak di tatanan sosial kita. Gara-gara ajaran engkau itu jadi rusak kita. Dulu enggak sangat. Dulu kita adem-adem aja gitu kan. Kita bergaul sama-sama, kita tertib, akur. Nah, gara-gara ada Nabi Muhammad membawa ajaran, lalu ada satu keluarga nggak ikut suami, satu keluarga bapak suami yang ikut, istrinya enggak, pasti apa? Pisah. Anak yang ikut pasti terusir. Pas satu keluarga kan macam-macam gitu. Jadi nggak apa? Jadi nggak utuh. Dan itu Rasul disalahkan, dianggap membuat apa? Permusuhan di antara manusia. Maka kemudian kata mereka, farji an hadza. Kalau itu kembalikan lagi dah. Apa? Udah kembali kayak dulu lagi. Tenang aja lah, nggak usah apa? Nggak usah pakai agama-agama macam ini. Panah menujiruka. Wadan suruka. Kami akan membantu engkau dan kami akan menolong engkau. Jadi mereka merasa bahwa Rasulullah ini membawa apa ya? Membawa ya malapetaka bagi mereka. Tapi malapetaka ini bagi apa? Bagi apa kalau orang ini meruntuhkan status quo gitu loh. Ya bukan rezim sih. Jadi yang tadinya mereka berkuasa gara-gara ada Rasulullah, kekuasaan mereka ini mulai apa? Mulai goyah. Secara politik, secara ekonomi, prestis mereka juga berkurang. Kenapa? Kehormatan. Nah, kemudian kalau mereka masuk, kita Abu Bakar As-Siddiq yang memang terhormat, kalau mereka masuk ke dalam mengikut Rasul, apa jadi masalah untuk mereka? Masalahnya kalau mereka masuk ikut, ini yang mereka tidak inginkan, bahwa status mereka akan apa? Akan sama gitu. Itu mereka nggak inginkan, status mereka akan sama. Sama dengan siapa? Sama dengan yang dulunya mantan budak mereka gitu. Status mereka akan sama. Dia dulu budak. Sekarang ketika muslim apa? Derajatnya sama, nggak boleh lagi ada perbedaan status, nggak boleh di dalam Islam. Nah itu yang mereka nggak inginkan. Padahal kalau mereka sepakat untuk masuk semuanya, istilahnya gitu ya, itu kan akan damai baca kata gitu. Tapi mereka nggak mau masuk, kenapa? Karena status mereka akan berubah. Itu masalahnya. Tapi ketika mereka dalam kejahilian pada kondisi yang macam itu ya status mereka sangat terhormat. Secara ekonomi segala macam. Nah pendapatan mereka secara ekonomi itu kan dari apa? Dari para budak segala macam itu. Sedangkan Islam sendiri itu kan sedikit-sedikit apa? Sedikit-sedikit apa? Membebaskan, mengangkat derajat para budak, derajat para kaum perempuan itu diangkat. Dan bagi mereka itu kan sebagai komoditi yang bisa diperjualbelikan, diperdagangkan. Sedangkan Islam nggak mengajarkan itu. Nah, itu juga menjadi ancaman bagi mereka. Yang kemudian, walaupun belum diketahui tentang bagaimana syariat-syariat yang kemudian misalnya mengharap belum ada, tapi status Rasulullah, Rasul ini itu tanda kutip akan melebihi, menandingi status mereka dalam masyarakat. Kenapa? Rasul itu status yang bukan diraih oleh pengakuan manusia, tapi itu dari atas. Nah, satu sisi mereka mencoba untuk untuk mencari celah dari sini. Kemudian mereka lakukan Al-Quran lah, mereka coba otak-atik maksudnya untuk mencari menandinginya gitu. Ternyata yang menandingi Al-Quran pun merasa bahwa ini bukan kalam manusia, ini kalam ilahi. Mereka pun mengakui. Nah, terbantahkanlah ini mereka keinginan mereka untuk melihat atau menjatuhkan Rasul dari si Al-Quran. Nggak terbantah, nggak bisa. Kenapa? Karena ini takutkan itu Al-Quran. Maka bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu yang nggak boleh ngapain? Nggak boleh baca Al-Quran. Di depan halayak ramai itu yang nggak pernah. Kenapa? Karena kalau Abu Bakar As-Siddiq baca Al-Quran itu seperti dihipnotis mereka itu, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Maka mereka nggak diizinkan Abu Bakar baca. Ternyata ini semua tidak tidak membatasi dakwah Rasulullah, kemudian para jin yang merangsek. Maka kalau bahasa kita para jin kan nggak bisa dihitung dan nggak bisa jadi bukan prestasi
kalangan jin. Nggak ada gitu, nggak ada cerita bahwa itu bagian dari apa? Dari suksesnya Nabi berdakwah, kan nggak ada. Walaupun itu juga bagian dakwah Rasul, tapi nggak ada apa, nggak dihitung, nggak dianggap sebagai apa? Kesuksesan Rasul dalam berdakwah, karena para jin ini membuat bodoh datang dengan apa? Dengan sendirinya, dengan apa? Dengan kemauan diri karena mendengar aturan. Nah itulah kemudian apa? Kemudian Allah memberikan backup pada Rasulullah. Kalau ada yang macam itu, mengatakan kul inni la amliku lakum darau wala rasyada. Hai kul ya Muhammad fi muhajjati haula inni la aqduru an adfa ankum darar wala ajlaba lakum naf'an wa innamal ladzi yamliku hadha wallahu rabbul alamin. Artinya katakan Muhammad, tadi kan ngomong begitu, katakan Muhammad untuk melawan hujah mereka, artinya untuk membantah mereka. Inilah aku tidak mampu, tidak kuasa untuk apa? Menghalau kemudorotan, wala jalaba lakum naf'an, dan juga aku tidak sanggup, tidak mampu untuk mendatangkan manfaat. Wa innamal ladzi yamliku hadza yang menguasai ini semua apa? Wa rabbul alamin, Allah semua. Jadi yang kayak macam tadi mereka merasa apa? Keluarga terpecah belah, berantem segala macam. Artinya itu semua bukan, kalau bahasa kata, bukan karena aku gitu. Aku misalnya nggak berdakwah, apakah berarti tidak akan jadi kasus itu? Nggak tahu. Jadi bukan aku hanya menjalankan risalah, menjalankan tugas, tapi aku nggak mampu bisa menghalau kemudaratan atau mendatangkan kemanfaatan, nggak bisa. Itu Allah semua yang punya, bukan aku gitu. Jadi artinya jangan minta aku untuk menghentikan dakwah atau kembali kepada ajaran nenek moyang mereka supaya kampung mereka tenang kembali, bukan itu. Nah itulah jawaban Rasulullah, itu jawaban melalui wahyu. Artinya ketika Rasulullah Islam belum ada, apakah mereka tidak berpecah belah, tidak bertikai, tidak berperang? Kan memang sama juga gitu. Bahkan satu kalangan menghina kalangan yang lain, mengintimidasi, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Dan Islam kan nggak macam itu. Nah itulah jawaban Rasulullah ketika mereka mengatakan, pertama, Rasul dianggap yang menyebabkan mereka terpecah belah seperti itu. Yang kedua, Rasul mengembalikan kepada ajaran nenek moyang mereka, itu terbantahkan. Data yang pertama, bahwa itu semua bukan karena Rasul, itu Allah yang menciptakan. Yang keduanya, bahwa agama yang dibawa bukanlah agama yang menyebabkan apa? Perpecahan, bukan agama yang menyebabkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang mengusir satu sama lain. Summa qala qul inni la yujirani min ahadun wa lan ajida min dunihi multahada wa huwa